Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Leni Apriani sebagai dosen pengampu pada mata kuliah English Classroom Management. Perkenalkan, nama saya Muhtadin dengan NIM 435241015. Jadi untuk di pertemuan kali ini saya akan membacakan resume yang sudah saya jawab. Jadi untuk pertemuan kali ini, analyzing the role of manager and administrator in English language teaching. Manager sama administrator itu berbeda. Manajer itu berfokus pada pengelolaan sumber daya, baik itu berupa manusia, waktu maupun sarana, agar tujuan pembelajaran tercapai. Sedangkan administrator itu lebih pada fungsi administratif, kayak misalnya regulasi, terus kebijakan, pengelolaan dokumen, pembuatan jadwal, serta penjamin mutu. Jadi kedua role ini sangat penting dan juga saling melengkapi dan mendukung dalam keberhasilan English language teaching. Terus ada peran manajer dan juga peran administrator. Jadi manajer juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada manajer akademik. Nah, di mana manajer akademik ini peran utamanya itu yang berhubungan langsung dengan kebijakan pembelajaran bahasa. Ada 4 peran utama. Yang pertama, perencanaan kurikulum. Misalnya itu kayak menyusun kurikulum belajar. Yang selanjutnya itu ada supervisi guru. Misalnya itu seperti mengevaluasi metode pengajaran. Terus yang selanjutnya pengembangan profesi guru. Contohnya itu kayak pelatihan pembuatan media ajar digital. Terus yang terakhir itu ada monitoring proses belajar. Contohnya itu kayak mengadakan rapat evaluasi hasil UTS siswa. Terus yang selanjutnya ada manajer non-akademik, di mana manajer non-akademik ini tugasnya itu berhubungan dengan aspek pendukung kegiatan pembelajaran. Terus ada 4 peran utama dari manajer non-akademik ini. Yang pertama itu ada pengelolaan fasilitas, contohnya itu kayak nyediain teknologi dan tempat untuk pembelajaran. Terus yang kedua itu ada administrasi keuangan, kayak misalnya mengalokasikan dana untuk kegiatan akademik. Terus selanjutnya kesejahteraan siswa dan juga guru. Contohnya itu kayak memberikan dukungan moral dan juga motivasi kepada guru dan juga siswa. Terus yang keempat atau yang terakhir, hubungan dengan masyarakat. Contohnya itu kayak membangun citra lembaga, membuat komunitas dengan orang tua. Terus ada peran dari administrator. Tugas administrator itu mendukung manajer dalam memastikan proses berjalan sistematis. Ada 4 tugas utama. Yang pertama itu dokumentasi, seperti kayak pencatatan absensi, nilai, dan juga laporan perkembangan siswa. Yang kedua itu ada menyusun jadwal. Contohnya itu seperti mengatur jadwal pembelajaran. Yang ketiga ada regulasi dan kebijakan. Jadi ini tuh kayak memastikan aturan akademik dijalankan. Terus yang keempat itu ada koordinasi. Jadi menjembatani komunikasi antara guru, siswa, dan juga orang tua. Contoh kasusnya itu dalam sebuah acara atau program English Debate Competition di kampus. Terus untuk manajer akademik itu memilih juri, terus menentukan kriteria penilaian. Untuk tugas manajer akademik itu seperti menyiapkan dana, tempat, dan juga publikasi. Sedangkan untuk administrator itu membuat jadwal lomba, mendata peserta, serta membuat laporan kegiatan. Di sini ada 3 latihan soal diskusi. Yang pertama itu adalah apa perbedaan utama antara peran manajer akademik dan non-akademik dalam English language teaching. Jadi buat manajer akademik itu lebih
yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembelajaran. Kayak misalnya perencanaan kurikulum, terus supervisi guru, pengembangan profesi guru, dan juga monitoring proses belajar. Sedangkan untuk yang manajer non akademik itu lebih berhubungan dengan aspek pendukung kegiatan pembelajaran, kayak pengelolaan fasilitas, administrasi keuangan, kesejahteraan guru dan siswa, dan juga hubungan masyarakat. Terus sama 2, berikan contoh nyata integrasi peran manajer dan administrator dalam kegiatan bahasa Inggris. Jadi contohnya itu dalam sebuah event English Debate Competition. Jadi perannya itu di mana manajer akademik itu menentukan kriteria penilaian dan juga memilih juri untuk menilai. Selanjutnya untuk peran manajer non akademik itu menyiapkan tempat, menyiapkan dana, dan juga publikasi hasil kegiatan. Terus administrator itu membuat jadwal lomba, mendata peserta, sama membuat laporan kegiatan. Terus yang terakhir, menurut Anda peran manajer dan atau administrator manakah yang paling berpengaruh terhadap efektivitas English language teaching? Mengapa? Jadi buat saya sendiri, keduanya itu penting dan saling melengkapi. Tetapi peran manajer akademik itu memiliki pengaruh yang lebih langsung terhadap efektivitas English language teaching karena mereka ini terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran. Namun tanpa dukungan administrator yang baik, pelaksanaan kegiatan akademik juga tidak akan berjalan optimal. Jadi efektivitas English language teaching ini bergantung pada kolaborasi antara keduanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.